Silakan Bu Dokter. Silakan dimulai Oke. press list-nya untuk tanggal 2 Desember 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Presiden Wali Kota Tarakan melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan pada hari Rabu 2 Desember 2020 kepada seluruh media, para peserta press release dan seluruh masyarakat Kota Tarakan, kami selaku tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Tarakan, melalui siaran pers ini kami sampaikan situasi dan perkembangan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan kasus COVID-19 yang saat ini sedang dipantau sebanyak 117 orang, itu kasus suspek. Kasus suspek adalah orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal, orang dengan salah satu gejala atau tanda ISPA, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi ataupun kasus probable COVID-19, orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Jumlah seluruh kontak erat yang sedang dipantau saat ini sebanyak 1.313 orang. Kontak erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi COVID-19. Yang dimaksud dengan riwayat kontak erat adalah kontak tatap muka atau berdekatan dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih, sentuhan fisik langsung dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi, bersalaman, berpegangan tangan, mencium tangan, dan lain-lain. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable ataupun kasus konfirmasi tanpa menggunakan APD atau alat perlindungan diri yang sesuai dengan standar, dan situasi lainnya yang mengindikasi adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi. Saat ini tidak ada kasus probable yang dirawat di rumah sakit. Kasus probable adalah suspek ISPA berat ataupun akut respiratory distress syndrome atau meninggal dunia dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium PCR. Hari ini bertambah 60 kasus COVID-19, yaitu COVID-819 atas nama AS, laki-laki 25 tahun, Kelurahan Karangharapan, COVID-820, PH, laki-laki 30 tahun, Kelurahan Pamusian, COVID-821 AR, laki-laki 34 tahun, Kelurahan Karanganyar, COVID-822 AHM, laki-laki 32 tahun, Kelurahan Kampung 1, COVID-823 MMP, perempuan 31 tahun, Kelurahan Biota Permai, COVID-824 MA, laki-laki 31 tahun, Kelurahan Pantai Amal, COVID-825 DPS, laki-laki 35 tahun, Kelurahan Biota Permai, COVID-826 ML, laki-laki 53 tahun, Kelurahan Karanganyar, COVID-827 adalah ATAS, laki-laki 50 tahun, Kelurahan Karanganyar, COVID-628N, laki-laki 53 tahun, Kelurahan Karangbalik, COVID-829 DJ, laki-laki 70 tahun, Kelurahan Pamusian, COVID-830 AS, laki-laki 32 tahun, Kelurahan Kampung 1, COVID-831 adalah APP, perempuan 25 tahun, Kelurahan Karanganyar Pantai. Selanjutnya COVID-832 adalah KMA, laki-laki 8 tahun, Kelurahan Pamusian, COVID-833 MKR, laki-laki 11 tahun, Kelurahan Pamusian, COVID-834 MAA, laki-laki 15 tahun, Kelurahan Pamusian, COVID-835 MR, laki-laki 24 tahun, Kelurahan Mamburungan, COVID-836 J, perempuan 50 tahun, Kelurahan Kampung 1, COVID-837 MIA, laki-laki 44 tahun, Kelurahan Pamusian, COVID-838 NS, perempuan 33 tahun, Kelurahan Mamburungan, COVID-839 adalah MS, laki-laki 44 tahun, Kelurahan Biota Kerikil, COVID-840 M, perempuan 56 tahun, Kelurahan Kampung 1, COVID-841 J, 52 tahun, Kelurahan Karangharapan, COVID-842 SH, 64 tahun, Kelurahan Karangbalik, COVID-843 AMW, perempuan 40 tahun, Kelurahan Karanganyar, COVID-844 SNI, perempuan 3 tahun, Kelurahan Sebengkok, COVID-845 adalah
RAFP 23 tahun Kelurahan Karanganyar, COVID 846 adalah ANS perempuan 19 tahun Kelurahan Karangbalik, COVID 847 RAP 13 tahun Kelurahan Karangharapan, COVID 848 H perempuan 29 tahun Kelurahan Kampung 1, COVID 849 F 30 tahun Kelurahan Karangrejo, COVID 850 adalah SS perempuan 38 tahun Kelurahan Sebengkok, COVID 851 H perempuan 57 tahun Kelurahan Karanganyar, COVID 852 M laki-laki 37 tahun Kelurahan Kampung 1, COVID 853 A J perempuan 11 tahun Kelurahan Kampung 1, COVID 854 S laki-laki 6 tahun 61 tahun Kelurahan Karanganyar Pantai, kemudian COVID 855 EY perempuan 53 tahun Kelurahan Karanganyar Pantai, COVID 856 RN 45 tahun Kelurahan Karangharapan, COVID 857 EH Kelurahan Kampung 1, COVID 858 DJK laki-laki 34 tahun Kelurahan Karanganyar Pantai. Kemudian COVID 857 adalah COVID 857 adalah COVID 857 adalah EH Kelurahan Kampung 1, COVID 858 DIK laki-laki 34 tahun Kelurahan Karanganyar Pantai, COVID 859 R 92 tahun Kelurahan Pemusian, COVID 860 H laki-laki 26 tahun Kelurahan Karangharapan, COVID 861 NH 43 tahun Kelurahan Sebengkok, COVID 862 SNS perempuan 36 tahun Kelurahan Sebengkok, COVID 863 S laki-laki 29 tahun Kelurahan Kampung 1, COVID 864 NKS perempuan 40 tahun Kelurahan Mamburungan, COVID 865 GD laki-laki 10 tahun Kelurahan Pemusian, COVID 866 AD 12 tahun Kelurahan Pemusian, COVID 867 FM perempuan 36 tahun Kelurahan Pemusian, COVID 868 NA perempuan Kelurahan Mamburungan, COVID 869 GS laki-laki 29 tahun Kelurahan Karanganyar, COVID 870 adalah TA laki-laki 33 tahun Kelurahan Mamburungan, COVID 871 adalah F perempuan 58 tahun Kelurahan Mamburungan, COVID 872 SC 26 tahun Kelurahan Karanganyar, COVID 873 ZAR 6 tahun Kelurahan Kampung 1, COVID 874 adalah AY perempuan 34 tahun Kelurahan Sebengkok, COVID 875 adalah B perempuan 62 tahun Kelurahan Mamburungan, COVID 878 adalah DM perempuan 31 tahun Kelurahan Kampung 1, COVID 877 adalah SM perempuan 42 tahun Kelurahan Pantai Amal, COVID 878 adalah A perempuan 56 tahun Kelurahan Pemusian, sehingga jumlah kumulatif konfirmasi COVID-19 itu sebanyak 878 orang. Bertambah pasien sembuh sebanyak 18 orang, sehingga jumlah pasien yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 adalah 478 orang. Tapi rilis jumlah nama-nama pasiennya besok akan diumumkan karena tidak sempat diketik, karena jumlah pasien yang konfirmasi positif cukup banyak, sampai 60 orang. Kemudian, jumlah kasus konfirmasi yang meninggal dunia sebanyak 8 orang, jumlah pasien COVID-19 yang dirawat itu sebanyak 392 orang. Kepada masyarakat Kota Tarakan agar terus memberikan dukungan moral terhadap pasien ataupun keluarga pasien, kasus suspek, kasus probable, kontak erat, dan kasus konfirmasi COVID-19, mari kita bantu mereka semampu kita. Kepada seluruh masyarakat Kota Tarakan, perlu kami sampaikan bahwa saat ini terjadinya penambahan kasus konfirmasi COVID-19 merupakan pelaku perjalanan dan kontak erat dengan pelaku perjalanan, sehingga seluruh masyarakat Kota Tarakan wajib patuh dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan sebagai bentuk pencegahan penularan penyebaran COVID-19 di Kota Tarakan. Adapun protokol kesehatan yang wajib ditaati adalah memakai masker, menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menghindari berkerumun tempat-tempat umum, dan jangan menyentuh mata, hidung, serta mulut sebelum mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Kepada pelaku perjalanan yang datang ke Kota Tarakan dengan membawa hasil rapid test, maka wajib untuk dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Apabila tidak mau untuk dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari, maka lakukanlah pemeriksaan swab. Apabila hasil swabnya negatif, bisa beraktivitas seperti biasa. Untuk pelaku perjalanan, jika ada keluhan seperti demam, batuk pilek, dan gangguan pernapasan,
maka laporkanlah kepada puskesmas terdekat ataupun laporkan pada hotline informasi COVID-19 di nomor 0813 5143 2112. Selanjutnya akan dikunjungi oleh teman-teman dari puskesmas. Yang ketiga, isolasi mandiri tetap dijalankan dengan cara tinggal di rumah dan jangan pergi bekerja atau ke ruang publik. Gunakan kamar terpisah di rumah dari anggota keluarga lainnya. Jika memungkinkan, upayakan untuk menjaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lainnya. Gunakanlah selalu masker selama melakukan isolasi diri. Lakukanlah pengukuran suhu harian dan observasi gejala klinis seperti batuk atau kesulitan bernapas. Hindari pemakaian bersama, peralatan makan piring, sendok garpu dan gelas, dan perlengkapan mandi, handuk, sikat gigi gayung, linen, dan spray. Selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, melakukan kebersihan tangan secara rutin, cuci tangan dengan sabun di air mengalir serta dikeringkan, dan lakukan etika batuk atau bersin. Berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi maksimal pukul 9 pagi, selalu menjaga kebersihan rumah dengan cairan desinfektan, hubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan atau layanan call center 112 jika kondisi memburuk seperti sesak napas untuk dapat diberikan perawatan lebih lanjut. Kemudian berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari maksimal pukul 9 pagi, selalu menjaga kebersihan rumah dengan cairan desinfektan, dan hubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan atau layanan call center 112 jika kondisi memburuk seperti sesak napas atau kesulitan bernapas. Kami menambahkan kepada seluruh warga Kota Tarakan agar dapat meningkatkan keamanan dan menjaga kewaspadaan di lingkungan sekitarnya. Kenalilah orang-orang yang ada sekeliling rumah. Jika ada warga asing atau orang mencurigakan, laporkanlah kepada RT ataupun pada pihak yang berwajib. Kepada masyarakat yang ingin konsultasi menanyakan informasi tentang COVID-19 dapat menghubungi via WA di nomor 0813 5143 2112, di mana hotline ini dibuka setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 8 pagi sampai dengan 4 sore. Apabila urgent terkait pasien, silakan hubungi layanan call center 112. Menutup press release pada hari ini, kami selaku tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan, mari kita bersama-sama mencegah penularan COVID-19 dengan melakukan adaptasi kebiasaan baru sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Rustam. Rustam, Bu. Selamat pagi, Bu Dokter. Pagi Rustam. Mana kameranya Rustam? Lagi di posisi rapat. Oh iya. Oh iya. Ya, silakan Rustam. Ya, Bu, terkait dengan hari ini ada rilis 60 orang yang positif, Bu ya. 60 ini termasuk kasus yang tertinggi selama adanya COVID. Nah, ini faktornya apakah masyarakat ini sudah lalai dengan protokol kesehatan atau seperti apa, Bu? Ya, seperti itu. Jadi, kita melihat bahwa pasti yang jelas mungkin yang pertama pelaku perjalanannya. Kan perilaku perjalanannya itu sudah kontak dengan keluarga, kontak erat. Tapi ini sekarang bukan kontak erat lagi, bisa jadi sudah tersebar di masyarakat. Seperti itu, maksudnya masyarakat ini maksudnya teman kerjanya, ya kan? Jadi dia pergi bekerja, padahal dia harusnya lakukan isolasi mandiri, tapi dia pergi bekerja, seperti itu. Karena merasa bahwa dia tidak ada keluhan. Nah, akhirnya menyebar. Nah, kita berusaha mengendalikan, susah jadi dikendalikan penyakitnya kalau sudah seperti ini, seperti itu. Iya, Bu, 60 orang ini masih dari klaster sebelumnya atau ada klaster baru, Bu? Kalau kita lihat di sini memang ada yang kalau kita lihat di sini, tapi saya nggak hafal ya berapa jumlahnya. Tapi ada yang melakukan swab mandiri. Swab mandiri itu maksudnya melakukan swab mandiri mungkin bisa jadi karena RDT-nya reaktif atau merupakan pelaku perjalanan. Seperti itu. Kemudian juga ada yang memang rapid test-nya positif, reaktif. Maksudnya rapid test-nya reaktif, jadi dilakukan swab. Dan juga ada yang merupakan kontak erat. Seperti itu, Rustam. Ya, berarti masih ada klaster perkantoran, Bu ya? Ada, masih ada. Ya, Bu, dengan tingginya kasus selama lebih dari 1 pekan ini, upaya dari gugus tugas apa aja yang akan dilakukan, Bu? Ya, kalau kami sudah melakukan tracing kasus semaksimal kami. Jadi kami harus juga terus kemudian melakukan perawatan, pemantauan, itu cukup berat untuk kami lakukan, mengingat bahwa jumlah pasien yang saat ini jumlahnya yang diawasi juga banyak tuh, 300 berapa itu kan? Jadi ya itulah makanya membuat ya kami ini kewalahan juga.
Membuat kami juga kewalahan seperti itu. Ya, Bu, terkait dengan ini, kalau sebelumnya kan sampai dengan Agustus lalu sempat dilakukan PSBB. Pasca PSBB peningkatan kasus ini sangat terasa. Apakah akan dilakukan PSBB lanjutan lagi, Bu? Ya, kalau itu kan itu nanti dilihat, nanti ditanyakan kepada Bapak Wali Kota. Sebenarnya bisa saja, karena seperti waktu penjelasannya di awal bisa saja terjadi handbrake, yang maksudnya tarik kendalinya. Pertama dibebaskan, akhirnya ditarik kendalinya. Tapi ya tetap aja kita melihat seperti kasus di Jakarta, ya kan? Walaupun sudah dilakukan PSBB dan perpanjangan PSBB, tapi itu udah nggak bisa dikendalikan. Sudah terjadi peningkatan kasusnya cukup signifikan, cukup tinggi kan? Bukan signifikan, cukup tinggi. Tertinggi di Indonesia adalah di Jakarta. Seperti itu. Jadi ya sebenarnya upaya pemerintah daerah itu tidak bisa berdiri sendiri. Dari kalau tidak daripada upaya dari masyarakatnya. Seperti itu. Ya kan? Kan harus bersinergi. Kalau misalnya pemerintah daerah saja, ya tidak cukuplah untuk melakukan kegiatan dan upaya untuk seluruh masyarakat di Kota Tarakan. Ya, Bu, hari ini yang dipantau dan dirawat itu 392 orang. Nah, ya, daya tampung rumah sakit Kota Tarakan dan rumah sakit umum daerah, apakah masih mampu untuk menangani ini, Bu? Makanya kalau sekarang itu kita menampung adalah kita lakukan skala prioritas. Karena rumah sakit Kota Tarakan sudah menambah jumlah ruang rawat isolasinya. Jadi kan sebelumnya cuma 22, jadi menjadi sekarang 38. Itu pun sudah full maksimal. Jadi kita memilah-milah yang mana yang gejala. Kan sebenarnya di aturan di Juknis itu adalah bahwa tanpa gejala dan gejala ringan itu bisa melakukan isolasi secara mandiri. Ya kan? Nah, tapi dengan pemantauan dan pemantauan yang ketat, tapi juga harus kesadarannya sendiri, nggak bisa juga diawasi 24 jam kan, karena kadang-kadang RT-nya juga nggak tahu bahwa dia itu sudah diberi, maksudnya dia pergi keluar, padahal RT-nya tahu dia itu melakukan isolasi mandiri, tapi kadang-kadang pantauannya nggak bisa 24 jam, semua orang juga bisa kalau nggak ada kesadaran sendiri, seperti itu. Kalau RSUD daya tampungnya berapa banyak, Bu? Nah, kalau RSUD, karena itu tampungannya bukan hanya Kota Tarakan saja, ya kan, itu sebenarnya cukup banyak, sudah diperluas lagi RSUD itu, karena ya kemarin kan sudah tahu dari pengumumannya Dr. Hasbi bahwa banyak tenaga kesehatan yang terkena, jadi ya itu sudah diperluas daya tampung rumah sakitnya, dan itu pun masih juga kekurangan, maksudnya ya tetap aja kekurangan karena jumlahnya bertambah banyak, terus kasus yang sembuh coba bandingkan, yang masuk 60 orang, maksudnya yang sakit 60 orang, yang sembuh cuma 18 orang, berarti kan ini ya perbandingannya kan? Seperti itu. Ya, Bu, dari gugus tugas apa yang menjadi penekanan dengan bertambahnya bahkan sangat signifikan ya setiap harinya di atas angka 10 gitu, Pak. Sampai hari ini ya. 60. Penekanannya yang pertama untuk pelaku perjalanan untuk lakukanlah isolasi mandiri atau pemeriksaan swab. Ya kan? Kalau misalnya itu, kemudian yang kedua, masyarakat Kota Tarakan itu harus patuh dan peduli, disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Itu untuk kesadarannya sendiri, untuk keadaan kesehatannya sendiri dan keluarganya, kan gitu. Coba Rustam lihat, sekarang saat ini kalau misalnya satu orang kena, yang lainnya anggota keluarganya banyak yang terkena juga, kan? Makasih, jadi Bu, itu yang diterapkan, protokol kesehatan yang ditetapkan ya Rustam, terus kemudian yang pelaku perjalanan sadar, dengan kesadaran sendiri lakukanlah pemeriksaan swab seperti itu, ya. Kalau enggak isolasi mandiri 14 hari, oke? Ya, makasih Bu. Mungkin ada Bang Rusli tambahan. Ya Rusli, silakan. Ya Bu Dokter, tadi ada sosialisasi di SMP 1 terkait ini, bahwa yang sudah dilakukan oleh gugus tugas 3T dan yang harus dilakukan masyarakat oleh 3M. Mungkin bisa direview, Bu, apa 3T, 3M? Istilahnya kok aneh ya? Maksudnya dilakukan tracing, ya kan? Tracing, diobati, kan? Diterapi, dipantau juga dia, gitu loh maksudnya. Tapi kalau untuk masyarakat 3M kan sudah biasa. Yang penting ya dilakukan tracing kasusnya. Yang sangat penting adalah tracing kasusnya, jadi jangan sampai meluas seperti itu. Dilakukan pengobatan, kemudian juga dilakukan pemantauan. Jadi harus terpantau, gitu ya kan?
Kemudian Nggak aneh lah. tadi ada indikasi muncul nama istilahnya klaster komunitas. Seperti apa, Bu? Ya itu sama saya bilang tadi, kalau misalnya kontak erat, jadi sekarang kontak eratnya bukan hanya keluarga saja, kontak eratnya itu bisa dengan rekan-rekan sekerjanya. Misalnya kalau rekan-rekan sekerjanya itu, kan dia mempunyai komunitas, misalnya mempunyai pergaulan gitu kan, maksudnya gini, satu kantor, tapi di luar itu kan dia punya pergaulan lagi, tempat lain, misalnya kelompok apa ya, misalnya kelompok pencinta tanaman, pencinta burung, kan gitu kan, nah itu dia bertemu, akhirnya komunitas lah jadinya gitu loh kan. Kayak apalagi kalau anak-anak muda kan, misalnya kumpul-kumpul kan kelompoknya apa gitu loh kan. Tuh. Itu namanya komunitas. Ya, Bu Dokter. Ini dari, ya seperti yang dibilang si Rustam tadi, loh, sepanjang perjalanan kasus kita ini, hari ini 60 nih, suatu, apa ya, Bu, terlalu banyak ya. Iya, sama-sama banyak ya kan. Dari penyumbangnya dari mana yang paling banyak nih, Bu? Nah itu Keluarga, kalau kontak keluarga atau? Enggak bisa ini kan, karena itu bisa jadi dari, karena situ cuma ada kontak erat, kemudian swab positif, gitu dia jadinya. Jadi kontak erat, swab positif seperti itu. Jadi saat ini sudah sudah dibolehkan swab ke Dinkes dan gratis gitu, Bu ya, saat ini? Bisa, asal daftar nanti situ kan. Nanti kan dilakukan siapa yang mau lakukan swab lakukan apa? Swab, perlu dilakukan swab kontak erat seperti itu, daftar dulu lah, nanti kan dikasih kapan jadwalnya seperti itu. Kalau misalnya dia di rumah merasa demam, kemudian batuk, hubungi puskesmas terdekat. Hubungi puskesmas terdekat, jangan pergi kemana-mana, nanti akan dilakukan penjemputan. Jangan pergi kemana-mana. Langsung dijemput, Bu ya? Iya, nanti dijemput. Nggak boleh pergi kemana-mana. Nggak boleh kemana-mana, langsung isolasi mandiri, dan kalau arahan lakukan swab. Ya, pokoknya hubungilah puskesmas terdekat dengan tempat tinggalnya. Seperti itu. Oke, cukup dari saya, Bu. Rustam, masih ada tambahan? Rustam, apa Rustam? Aman, Bu. Aman, oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu Dokter. Salam sehat, salam tangguh. Salam tangguh. Jauhi COVID, jauhi narkoba. Tetap sehat, Rustam. Lama nggak ketemu. Iya, Bu. Sehat selalu, Bu Dokter.